Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, kembali lagi di podcast Sego. Kali ini saya bersama dengan Romosen. Romosen, gimana kabarnya Romo? Baik, Sip ya Romo ya? sip. Mantap, akhirnya kita punya narasumber Romo lagi. Karena perbincangannya ini agak berat ya Romo kayaknya Apa ya? dia nih? Apa? Antara manusia, dosa, dengan ajaran gereja. Wah ini sesuatu hal yang melekat di dalam manusia sepertinya. Manusia pasti dosa ya Romo ya. Nah, Pasti dosa. Dosa itu apa sih Romo? Nek menurutmu apa dosa? Balik. Dosa itu adalah apa ya Romo? Segala sesuatu yang berdampak buruk untuk orang lain, orang banyak maupun diri sendiri Romo. Itu kalau saya kan dulu kan saya ikut di Bimax itu kan Romo kan ya. Nah itu kan ada salah satu yang dikasih tahu itu adalah ada bonum komune itu loh Romo. Nah itu kan kalau kita nggak mengupayakan itu ya saya kira itu bagian dari dosa. Apa dosa apa? Apa? Dosa Sesuatu yang merugikan ya. merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan nek misalnya kamu batin tok, kamu iri, anak kancamu ndek sesuatu kamu iri. Dosa enggak? Enggak merugikan. Dosa. Enggak merugikan. Merugikan diri sendiri loh Romo. Apa rugi nih? Ya jadinya kita jadi pikirannya jelek, arah pemikirannya jelek, akhirnya tindakannya jelek. Jadi kayak beruntun gitu, kayak sistematis gitu loh Romo. Ya. Hal itu terjadinya. Nah ini kalau menurut Ya, kalau saya gereja nggak mau sendiri. pakai benar pribadi tiap orang beda-beda. Apa saya itu beda-beda. Sandi tanyanya beda sih. Kalau aku dari katekismus ya. Katekismus ya. Saya mengambil dari ini, ya, sambil lihat buku ya. Karena aku harus pakai buku. Karena aku juga nggak masalah ngomong, karena ini bukan pendapat saya pribadi. Saya bisa menafsirkan, tapi kadang saya bisa salah. Gitu. Nafsirnya aku bisa salah. Ini aku mengandai-andai, ya aku punya jawaban, tapi kadang-kadang ya ternyata nggak tepat. Saya merangkum ini. Oke. Dosa itu penyalahgunaan kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu dosa. Kebebasan itu ada nggak sih manusia itu sebetulnya Romo? Nggak ada. Karena kita diberi kebebasan sama Tuhan. Tapi katanya segala sesuatu yang ada di dunia ini diatur sama Tuhan, apa atas kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Oke. Berarti artinya kalau Tuhan nggak ngizinkan atau nggak ada di skenario ini Tuhan kan berarti nggak bisa terjadi itu. Tapi Allah memberikan kebebasan pada manusia. Allah tetap mengatur. Allah tetap mengatur, tapi Allah juga ini yang istimewa manusia. Manusia itu diberi beda dengan tumbuhan ambil hewan. Kalau hewan ada insting. Oke. Jadi mereka kenapa kok bisa bertahan hewan? Karena mereka punya insting. Kemudian hewan, kalau musim kawin, mereka kawin supaya menjaga memberikan keturunan. Manusia enggak. Manusia sakar PDW kawin nih. Iya, akhirnya itu. Manusia itu punya akal budi dan kebebasan. Itu dua hal yang istimewa yang Tuhan berikan pada manusia. Karena kalau ngomong tentang manusia, Tuhan memberikan pada manusia kebebasan. Karena itu manusia bisa menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah, dan itu dosa. Oke. Ya satu nggak apa-apa. Jadi awalnya tujuannya apa? Kok manusia diberi kebebasan? Pernah berpikir? Ya apa? Gak pernah sih Romo. Karena saya menganggap itu kalau menurut saya gak ada kebebasan itu kayak hal yang Nggak ada kebebasan, kamu nggak mungkin di sini. atas kehendak Tuhan Romo. Kamu nggak mungkin ke sini. Kamu nggak mungkin sama misu-misu di luar. Nek Tuhan maksa kamu, misalnya, kamu harus pasti kamu ke gereja. Kamu nggak mungkin males, kamu nggak mungkin berdosa. Loh, nek Tuhan maksa kan kita nggak mungkin berdosa kalau gitu. Berarti kan bisa kita artikan bahwa Tuhan ini memaksa saya untuk duduk di sini kan? Enggak maksa loh. Kamu pulang kan bisa. Ayo, nah itu ketika kita pulang berarti Tuhan itu sudah mengsenariokan kok Adi nanti kan habis ini. Pemikiranmu. Pemikiranmu lah. Ya, enggak kok bebas kok mau minum sekali minuman bebas kok. Apa Tuhan maksa? Loh nek Tuhan maksa kita jadi robot kabeh lah. Bajunya seragam semua. Cara ngomongnya diatur nih Pak robot ya apa? Cara ngomongnya diatur. Ini enggak ada sing perintahno enggak gerak. Loh kamu gerak loh. Nah, terus piye? Berarti itu tanda kebebasan yang diberikan Tuhan itu jelas. yang kayak gitu itu. Jelas. Oke yang dimaksud. Oke. Loh kamu berdua saya bisa kok. Lah kalau kita balik lagi itu.
Dosa itu apa? Nek katekismus ngomong gini. Dosa adalah penyalahgunaan kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sampai sejauh mana, Romo? Jadi bebas-bebasnya. Loh, bukan maksudnya bukan kebebasannya, penyalahgunaannya. Misalnya kan ada orang ketangkap korupsi jadi koruptor itu kalau misalkan sampai ratusan miliar kayak gitu. Nah, kalau di dalam dosa ini apakah hal yang kecil tok itu jadi dosa? Iya memang, mungkin begitu. Tujuannya kalau ditambah begini, kenapa kok Tuhan berikan kebebasan? Loh, kalau tahu Allah tahu manusia tuh pasti berdosa karena kebebasan. Tapi Allah memberikan kebebasan. Tujuannya apa? Kenapa itu? Ya itu makanya saya mau tanya itu. Kenapa kok sudah tahu itu? Dan Katolik ngomong gini, katekisme ngomong gini. Kebebasan itu diberikan supaya manusia mencintai Allah dan sesama. Iya, Romo. Gak dapat aku, Romo. Kebebasan diberikan supaya oleh manusia itu mencintai Allah dan manusia. Bebas itu bisa negatif, bisa positif kan, Romo? Tapi kalau kita di atas robot kita gak akan pernah mencintai karena semuanya kan ada aturan. Karena semuanya kan istilahnya kalau robot kan semuanya ada prosedural atau apa ya ngomongnya. Ada jalurnya gitu. Sistematis tapi yang apa ya bahasan itu kayak robot gitu loh. Perintah setelah A B, setelah B C. Biner gitu ya kalau enggak. Iya nol gitu. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan supaya kita mencintai Allah. Tujuannya itu sebenarnya. Karena kan ada ngomong loh, kenapa kok manusia bebas? Karena manusia diberi kebebasan Tuhan itu supaya mencintai Tuhan dan sesama. Tapi nggak ada kebebasan, nggak ada cinta. Tapi manusianya menyalahkan. Karena kemudian menyalahgunakan kebebasan itu, lalu itu dosa. Itu dosa menurut katekismus Gereja Katolik. Oke. Ini bukan pendapatku atau pendapatmu tadi kau ngomong kalau sesuatu merugikan diri sendiri dan bukan berarti nggak merugikan apa-apa dosa kok. Kamu sombong aja lo nggak merugikan apa dosa, nggak ke siapa-siapa. Lo kita mau sombong lo di luar orang banyak orang sombong. Iya. Nggak apa-apa. Nah kalau misalkan ya Romo misalkan di gereja membuat keputusan tentang paroki atau tentang apa, terus ada umat yang nggak setuju gitu. Bukan maksudnya itu, dalam arti bukan dosa. Bukan dosa itu ya. Dosa. Kamu pendapatku gini, mbok tentangnya nggak apa-apa nggak dosa. Andai kata suatu waktu, mari kita podcast ya. Kita podcast gini terus ada yang menyanggah. Nggak apa-apa nih aku, malah aku bebas. Malah aku nggak apa-apa, malah diskusi. Ya oke lah, kita diskusi lagi. Jadi nanti netizen ini boleh komen-komen itu ya untuk menanggapi Romo kok gini sih, gitu boleh. Boleh, lah aku bebas ya malah. Karena aku juga belajar. Loh coba pikir nggak belajar, aku belajar loh. Kamu nyanggah aku loh, aku belajar. Oh iya nyata ada sesuatu ini. Ternyata aku mikir jawaban apa. Bukan masalah benar salah, enggak. Nah aku pribadi gini. Saya pribadi, andai kata saya podcast ini pun, saya pun bebas. Andai kata ada suatu waktu ada yang menyangka nggak apa-apa. Aku bisa salah. Aku pun juga banyak belajar. Gitu loh. Jadi aku pun nggak maksa bahwa aku harus benar, enggak. Karena semua orang sekarang gitu, bayangin loh, semua orang sekarang klaim semuanya benar loh. Agama-agama di luar Katolik juga ngeklaim dia benar. Mana yang benar? Gak tahu. Belum yang kepercayaan itu. Iya, gak tahu. Berarti dosa adalah penyalahgunaan kebebasan yang diberikan Tuhan, yang sebetulnya tujuan dari kebebasan itu adalah untuk mencintai Tuhan dan sesama. Akhirnya kamu salah gunakan itu dosa sebenarnya. Oke, biasanya apa Romo yang membuat manusia itu menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu? Apa penyebabnya? Macam-macam penyebab gak bisa ngomong. Kan ada teori untuk itu. Kalau menang-menang bisa ngamuk loh. Gimana? Kau menang-menang bisa ngamuk. Iya loh, kamu diem di kamar bisa ngamuk kok. Berarti itu penyebab itu ya wis pasti akan ada gitu. Maksudnya banyak kompleks faktor di lingkungan kita yang menyebabkan kita itu akhirnya berdosa gitu. Semua orang pasti berdosa. Atau dari innernya orangnya sendiri. Kita tiap manusia kan ya, kalau ngomong, misalnya. Semua orang tuh punya tujuan dosa loh. Itu sampai mati perjuangannya. Apa tujuan dosa itu? Waduh kapal Romo. Apa? Sombongan. Terus apa meneh? Cabul. Iri hati. Malas. Apa meneh? Marah. Serakah, tamak. Ini yang kemudian menyebabkan ada 10 perintah Allah.
dosa-dosa melawan seperti perintah Allah. Akar ini. Pembalakan hutan itu dosa. Dosa juga. Karena berhubungan dengan manusia, akhirnya. Karena lingkungan. Oh iya. Karena merusak yang lain. Karena serakah. Kita pembalakan. Kamu serakah. Bentuk tidak mencintai sesama. Betul. Akhirnya nggak mencintai sesama. Nggak mikir egois. Nggak mikir orang lain. Orang lain ketika aku urip, aku dapat. Oh iya. Mulai. Ya karena kita punya tujuan dosa. Ya, Bo? Yo, biasa. Oke. Kok koncone handphone apik. Koncone kok tuku iPhone, nah terus. Dia beralasan gini sama orang tuanya. Gengsi Bu, aku gak anu ini. Oke. Aku minta dibelikan ini. Yo. Seperti itu gimana? Berarti masalah ya, Pak? Masalahnya apa? Ada gengsi satu, ya toh. Sombongan. Gengsi sombongan. Terus Kedua, iri dua. hati. Ya. Terus kalau nggak dituruti ngamuk-ngamuk. Pemaksaan kehendak gitu ya. Akhirnya apa? Melawan orang tua. Berarti itu tombok yang Iya, itu numpuk. Karena sama, kan menjaga dosa sumbernya. itu termasuk akad dosa. Iya, kan ini dosa kan yang dikenal dosa apa? Dosa ketamakan, saling ngerti wong tua ini susah, terus kok maksa, terus nggak nuruti ngamuk-ngamuk, nggak menghormati orang tua. Oke, berarti cukup susah juga ya, maksudnya ya untuk dosanya gampang, tapi untuk menganalisa dosanya ini juga cukup rinci tadi ya toh? Iya, karena itu semua orang berdosa. Yang harus ngomong aku nggak dosa, itu kesombongan jelas. Kamu sudah berdosa, ketika kamu ngomong kamu nggak punya dosa. Ayo kamu dosa yuk, mau kan di dosa. Dosa aku apa ya? Kesombongan sudah jelas, kamu dosa kan. Itu makanya sing Yesus sampai Maria Magdalena itu ngomong yang nggak berdosa silakan melompat pertama itu. Iya betul. Berarti pinter juga Yesus. Itulah sekarang saya sebagai imam. Aku belajar dari Fransiskus sebenarnya. Aku belajar dari Fransiskus. Kenapa saya nggak mau menghakimi orang? Semua orang berdosa kok. Saya nggak mungkin mengharapkan orang aku berdosa sampai aku, terus kamu keluar suci. Nggak mungkin. Kamu nggak berdosa selama ini. Nggak mungkin. Kamu menungso ya. Kali kamu keluar parkiran nih, mikir sesuatu yang ngamuk meneh. Kamu punya dendam aja, apa lagi dendam? Dendam agak gampang. Nah, sih kamu dendam cepat nggak mungkin. Aku aja punya dendam bertahun-tahun mengolahnya kok sampai sembuh lukaku. Bisa tapi sembuh Romo. Lo bisa. Saya tuh belajar bisa selama kamu mau untuk sembuh. Oh. Kuncinya apa? Ngampuni bisa. Ngampuni. Ini aku ini ada pemikiran ini. Aku punya pemikiran gini. Ini pemikiranku, boleh didebat. Ya boleh. Kata ada Romo lain pun gak setuju gak apa-apa. Ini pergumulanku. Kamu berkali-kali mendengarkan toh kitab suci, dosa adalah hutang. Pertanyaanku adalah hutangnya mbek sapa? Nek kamu berdosa kali. Wis kamu dosa apa? Wis kamu bujuki wong. Wis kamu gosip atau yang menyenangkan aja lah, kamu curi kali. Kamu berhutang loh, kitab suci kan ngomong, dosa adalah hutang. Ini pergumulanku, ini pencarianku juga. Hutangnya mbek sapa? Boleh jawab. Tuhan dan sesama. Sama Tuhan ya. Oke, tak jawab terus nek kan dosa hutang. Hutang dan dosa pada Allah, gitu. Misalnya gini, kita hutang pada Allah. Kenapa kok Allah nggak mau langsung ngampuni? Karena Allah Bapak kita yang baik. Iya. Kalau menurut saya gini. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Apa yang pakai mic boleh? Boleh. Kasih mic. Boleh, nggak apa-apa. Ayo nih, ngomong berdua nggak masalah. Pada ide. Ayo, dosa adalah hutang. Ini konsep baru podcast kita ya. Jadi sama Romosen itu pengennya Romosen itu lebih santai, pembahasannya nanti bisa berkembang gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya gini, Mo. Apa namanya? Kenapa kita berutang pada Allah itu karena Allah itu yang mula-mula mengasihi kita. Iya, oke. Karena istilahnya apa ya? Kalau di dalam ajaran Katolik itu kan tidak ada namanya ya. Ini kalau yang pernah saya baca, Mo. Oke, Jadi kita ini modelnya melakukan sesuatu kebaikan. Itu karena kita memang berhutang pada Tuhan karena Tuhan sendiri atau Allah sendiri itu yang sudah melakukan kebaikan lebih dahulu. Jadi ya memang
Aku ngene aku. Misalnya kita di rumah punya orang tua misalnya. Kita punya orang tua loh. Nek papa mamaku ngasih aku, apakah itu bagi mereka tuh hutang? Bagi orang tua modern ada loh Romo yang menganggap bahwa anak itu investasi yang nanti kedepannya dia akan menuai. Oke, berarti itu bukan cinta. Lagi situ. Berarti kalau dia menganggap itu hutang, berarti itu bukan cinta. Berarti kamu punya pamrih. Oh, arah ke sana. Berarti kamu punya pamrih, nek ngono. Sementara Tuhan, orang tua. Iya, tanya orang. Nek apakah kalian tadi konsep Bu Kris tadi? Nek Tuhan mencintai kita tuh hutang sama kita. Lah nek gitu caraan berarti Tuhan tuh pamrih dong. Berarti kan POV-nya tinggalan itu Romo. Kalau menurut POV Tuhan itu gak hutang. Tapi bagi manusia kita merasa berhutang. Kayak saya nolong Romo, saya nggak mikir apa-apa, tapi Romo tiba-tiba mikir bahwa aku kemarin ditolong adik, kok nek ono adik ono apa aku harus iso nolong. Kan bisa kayak gitu Romo. Nek kamu nganggap itu hutang, berarti kamu belum menganggap Allah sebagai bapamu. Berarti ya toh, berarti kamu nggak anggap Allah sebagai bapak. Nek aku sebagai aku menjadi orang tua nggak tahu itu hutang, enggak, itu cinta. Dan cinta itu artinya apakah bisa diartikan cinta atau kasih yang diberikan itu nggak perlu dibayar kembali sehingga itu bukan Allah menjadi minta itu ternyata. Allah hanya butuh kamu mencintai dia. Lagi ke dosa tadi. Kenapa ada bebasan? Allah gak pamrih kok. Allah gak pamrih sama sekali. Allah memberikan kita kebebasan kok. Itu nek konsep tadi hutang nih. Aku nggak akan mengatakan nanti pelan-pelan ke dosa itu apa sebenarnya. Ini perhubunganku. Aku kan tadi tuh. Nek kita sebagai orang tua punya anak, terus kamu sebagai orang tua terus nganggap bahwa pemberianmu itu adalah hutang anakmu untuk kamu, berarti itu bukan cinta, itu bisnis kamu. Ya. Itu. Kalau aku begitu sudah. Berarti kalau apa di POV Tuhan itu ketika Tuhan kan ngasih kebebasan untuk harusnya manusia itu mencintai dia. Iya. Tapi manusia ini nggak mencintai dia sehingga jadinya dosa. Iya, betul. Dan itu betul. Terus penebusan dosa itu bukan artinya pembayaran hutang, berarti bukan. Bukan itu yang dibayar oleh Tuhan. Sama dengan apa? Kalau habis ngaku dosa terus dikasih penitensi kayak gitu itu bukan untuk bayar dosa berarti ya. Aku nganggap gini, penitensi kadang-kadang ngomong denda dosa itu kabur. Ya aku ngomong gitu adalah silih sebenarnya penitensi itu. Kalau aku lebih menerjemahkan penitensi adalah silih. Silih itu adalah kamu tanda cintamu Tuhan. Tuhan aku bersyukur, aku diampuni. Ini silihku ini Tuhan. Itu silih Masihan. Bentuk pernyataan diri kita. Ini konsepku. Nanti boleh kalau ada yang gak setuju, aku pun bebas. Bisa di komen. Bebas. Ini pergumulanku. Awalnya aku mikir hutang pada Allah. Aku mikir gitu. Tapi aku mikir loh, nek Allah tuh baik. Lah kok soro-soro ngirim Yesus? Itu tinggal ya wes, kon diutang piro? Aku dibagi bapak mbek anak ya. Tapi aku bapak anakku, cari kamu anakku. Kamu punya utang. Kemarin Romo, saya utang 10 permen kali ya. Aku nek bagi ya sudah, PN ae, apa tak kayak utang. Ya udah tak ampuni selesai. Dan nek itu utangnya pada Allah. Berarti nek setelah saya melakukan dosa, aku melakukan kejahatan lah, nggak cinta sama Tuhan lah. Terus habis itu saya kena musibah. Berarti itu bukan kemarahan Tuhan berarti. Bukan. Aja dianggap bahwa musibah ada karena kamu nggak mencintai Allah. Enggak. Tuhan ada cerita di kitab suci yang Tuhan memusnahkan satu kaum atau suatu bangsa itu. Itu terus gini, tulah dan sebagainya itu. Bukan konteks ini. Itu konteks bahwa dia memang harus menebus kesalahannya sendiri. Aku ngomong itu tabur tuai. Apa sih tabur apa itu kayaknya itu. Tapi jika berarti itu kan apa-apa dari Allah enggak. Berarti jangan dianggap bahwa itu Tuhan yang jahat. Ini konsepku, ini pergumulanku, ini sebenarnya pergumulanku. Lama ini pergumulanku ini. Bagiku dosa itu hutang kepada iblis. Kamu itu. Anda mikir gak? Berarti gereja kita perjelas dulu, berarti gereja Katolik ini juga mengakui adanya yang jahat itu tadi ya, dalam bentuk iblis. Karena itu malaikat yang jatuh, karena dia melawan Allah. Oke. Nah ini pergumulanku, pergumulanku. Bagiku hutang pada iblis. Ketika kamu berdosa. Jadi gini, iblis kalau gini, iblis itu menawarkan kesenangan, menawarkan kenikmatan, menawarkan kemudahan. Caranya bertentangan dengan kehendak Allah.
Oke, berarti Tuhan ini juga menyediakan itu semua toh untuk kenikmatan dan untuk manusia nggak? Iya kan Romo? Oke, Tuhan menyediakan kenikmatan tapi caranya dengan cara yang berbeda. Bukan cara dosa. Itu cara clearnya. Kita kali gini, kamu rajin ke gereja, itu caranya Tuhan. Kamu jadi hidup kudus, menghasilkan buah-buah iman, menghasilkan buah-buah roh. Tapi ini kalau kamu datang ke gereja terus jadi sombong, terus jadi mendosa-dosakan orang, ya itu yang perintah iblis, cara iblis. Iya, karena kamu meskipun kamu lawan kehendak Allah. Jalannya sama dengan ke gereja itu tadi. Karena aku begini, iblis itu menawarkan kenikmatan, menawarkan kesenangan, menawarkan kemudahan, jalan pintas. Tapi ini bertentangan dengan kehendak Allah. Misalnya, contohnya, iblis menawarkan kamu senang seks sekali, atau pornografi, apa-apa. Orang nak sih ngerti kok. Di kamar kamu tutupan pintu, kamu lihat pornografi, wis. Kamu seneng, kamu nikmat. Tapi itu ternyata melawan kehendak Allah. Dan itu ditawarkan oleh iblis. Kamu bayar hutang pada iblis. Jadi iblis ini konsep ini pergumulanku. Hutangnya hutang siapa? Hutang mbek iblis kamu itu. Dan kejadian yang seperti yang Romo contohkan tadi, nonton porno secara mandiri itu termasuk dosa? Dosa, karena pornografi jelas, cabulan. Dosa, percabulan. Padahal itu nggak merugikan orang lain. Makanya nggak merugikan, aku mau tahu konsepmu tadi kan nggak merugikan, aku kan masuk merugikan. Dosa itu apa? Penyalahgunaan kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu, fokus tali. Kamu hutang sama iblis. Karena kamu hutang, bayaranmu apa? Jiwamu ternyata. Jiwamu ketika kamu besok mati, ini kamu hidup dalam dosa, kamu hutang itu sama iblis. Kamu nggak menerima kasih Allah. Kamu ketika di pengadilan terakhir, iblis itu nuntut hutangnya dia kepada kamu. Dia punya piutang, orang bisnis itu dia punya daftar piutangmu. Ditagih sama DE, ketika pengadilan terakhir itu jiwamu diambil. Jiwamu diambil, karena kamu menjual jiwamu untuk kesenanganmu. Itu loh hutangmu. Karena itulah butuh Yesus menebus. Akan Yesus menebus hutangmu tadi loh. Kenapa harus pihak ketiga? Pada kamu gini, kamu pergi ke pegadaian loh, kamu gadek no sesuatu. Kamu hutang loh, kamu gak bisa nebus. Disita loh bayangmu. Lah sekarang aku sebagai Yesus datang, iki anakku, tak beres no. Tak bayar, tak tebus hutangnya dia. Tak bayar, iblis gak punya hak apapun atas jiwamu, karena Yesus yang punya jiwa. Itulah penebusan konsepnya salib. Karena kita punya hutang sama iblis itu dosa. Dosa bukan hutang pada Allah, enggak. Allah gak pernah, Allah bukan rentenir. Iblis rentenirnya iblis. Begini Mo ya, kesenangan, kenikmatan yang kita dapatkan itu nantinya kita bayar setelahnya. Iya, setelah mati. Karena dengan catatan cara yang salah, cara yang salah itu tadi. Iya, betul. Karena itulah, ini balik lagi. Ketika kita berdosa, ada dua hal. Ini dosa, ini denda dosa. Ini bukan ini aku ngomong, ini penitensi, enggak. Penitensi di sini, silihnya. Ketika Romo, kamu tak kasih penitensi, doa 3 kali Bapa kami, sudah. Karena syukurmu, kamu hapus dosamu, aku sebagai imam pasti menghapus dosamu. Dia ada dua hal, dosa dan denda dosa. Dosa ini tak dihapus ketika kita ngaku dosa. Karena itu konsep sakramen tobat harus kuat. Ini ada kasih Allah untuk kita. Tapi ada denda dosa yang nggak akan terhapus begitu saja ketika kamu ngaku dosa. Misalnya, saya berikan contoh. Kamu gosip, ngerasani si A. Oh, ini. Sekali gosip, misalnya ini hitungan Tuhan. Oh, dendanya nek gosip ini, dendanya 10 poin. Ya, misalnya ya. Ya toh. Sekarang kamu bujui. Kalau kamu marah aja lah, sing gampang-gampang ya. Kamu marah, ngangkel, marah. Kayak marah 15 misalnya. Ini yang hitung-hitungan nih. 25 toh. Kamu mari gosip ngamuk pisan. Mari ngamuk punya dendam katakanlah. Dendam poinnya 20. Oke. Piro? 45. Oke. Kamu ngaku dosa. Romo saya ngaku dosa.
hapus dosamu. Heeh. Kamu punya denda piro? 45. 45. Oke, kamu punya denda tadi. 45, ya toh? Iku numpuk-numpuk terus. Loh berarti sing dihapus apa nih Romo? Dosamu aja tak hapus. Poinnya tetap. Poinmu tetap. Ini namanya denda dosa. Ini bisa dihapus ketika kamu di dunia ini. Saya kamu aja, kamu rajin ekaristi. Ya wes, ekaristi pahalanya 1 misalnya. Misalnya kan berarti memang ada matematisnya gitu dah Romo. Aku nggak tahu matematis, tapi ini aku menggambarkan ini pergumulanku, ini pergumulanku. Aku menemukan loh. Andai kata misalnya kamu ekaristi, misalnya ekaristi dapat 20 lah misalnya, atau poinnya ekaristi gede ya, misalnya kayak gede 100 kali. Lah kamu setiap hari dosamu ping piro? Ngrasani wong mari A, mari mikirnya A. Dikono ketemu iku rasani B. Ketemu iku rasani C. Poinnya piro? Kamu ekaristi dapat 100 poin misalnya. 100 poin misalnya lah. Terus ekaristi nek misalnya iki ngomong dunia sekarang kan kabeh hitung-hitungan. Oke. Ekaristi misalnya ekaristi pahalanya 100 poin misalnya. Kita hitung pahala lah, hitung-hitungan enggak apa-apa, boleh kamu hitung-hitungan. Hitungan nih. Kamu rosario poinnya 20. Misalnya. 120. 120. Kebaikannya 120 poinnya. Lah kamu sehari iki ngrasani wong piro kon mau isu? Dalam waktu 1 minggu. Oh, enggak, ini ngomong enggak ya 1 minggu, kamu selama hidupmu. Selama hidupmu ini. Ya toh, misalnya gitu, misalnya ngomong 1 hari. Lebih banyak dosa nih daripada pahalamu. Ya, kebaikannya kita. Nah, terus kamu mati, misalnya. Kita meninggalkan dunia. Oke, tugas kita sudah selesai. Jangan denda dosa. Bayarin di mana? Neraka itu. Api penyucian. Enggak, bayarin api penyucian. Pas api penyucian ada kan. Api penyucian sama neraka beda. Beda. Nek api neraka itu jelas kamu menolak Allah, sudah. Oh. Iki kamu menerima Allah kok. Kamu Katolik baik kok. Cuma kamu punya dendam aja kamu jadi berdosa. Cuma karena kamu sombong aja kamu berdosa. Terus masuk karena belum lunas. Denda dosamu belum lunas, masuk di api penyucian. Api penyucian. Itulah ada tahun jubileum. Indulgensi itu menghapus denda dosamu. Tahun jubileum loh, siara-siaramu mau kemana? Ngapain kamu siara itu? Gak penting anumu. Kamu nih kumpul stempel kok gak penting, gak ngerti. Stempel tuh hanya jadi kertas. Terus bikin kaos, ada gambarnya lucu-lucu. Bukan itu tujuannya siara jubileum. Siara jubileum diminta tuh indulgensi. Oke. Syaratnya apa? Ada syaratnya. Kalau siara jubileum ada syaratnya. Yang pertama harus ngaku dosa. Harus ngaku dosa. Terus kedua, menerima komuni di tempat siara. Jadi harus ekaristi. Ketiga, mendoakan intensi paus di tempat siara. Lalu kemudian doa jubileum. Wis itu kamu dapat indulgensi. Berarti penebusan dosa itu dari sakramen-sakramen. Iya betul, harus lewat sakramen-sakramen. Iya betul. Berarti sakramen ini adalah pembayar poin dosa kita. Ya wes yang bisa kita lakukan di dunia. Tapi ini aku mikir gini, ya kita dengan cinta sajalah. Kita nggak tahu toh. Kamu tanya aku sekarang, Romo denda dosamu nok piro sing sampai Tuhan? Nggak tahu aku. Ya itu. Ya karena itulah ada tahun jubileum. Makanya tadi loh, nek tahun jubileum ini kamu nggak melakukan ini, kamu nggak ngaku dosa, kamu nggak karisi. Oke, kamu jalan jauh-jauh. Indulgensi ini cuma sebagian, nggak penuh. Karena syaratnya dikatakan ada aturannya, Mang. Ada aturannya. Kalau ada yang nggak memenuhi syarat, kamu dapat indulgensi sebagian. Bang, tapi kalau misalnya ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, nggak bisa kemana-mana, itu bagaimana, Mang? Andai kata ibu-ibu, ya dia ngaku dosa dengan niat tulus, aku yakin diampuni kok dengan tahun jubileum ini. Berarti meskipun tidak melakukan persiarahan. Iya, andai kata dia memang betul-betul nggak mampu misalnya, mungkin secara ekonomi atau mungkin dia secara fisik nggak mampu, betul terbatas, hanya bisa di kamar misalnya, hanya bisa di rumah. Aku yakin dia melakukan ini ada indulgensi kok. Andai kata dia minta komuni, Romo saya minta komuni, dia memang komuni. Aku yakin dapat indulgensi, tapi dengan niat tadi loh, dengan catatan tadi dia juga nggak menggampangkan. Jadi tetap, ini kan maksudnya adalah jubileum ini salah satu cara untuk penghapusan dosa, tidak menutup hal lainnya juga. Apa? Salah satu rahmat. Rahmat yang Tuhan berikan oleh gereja. Loh itu bisa itu. Itu kamu andai kata ini, misalnya andai kata, nek bayangan saya ya. Andai kata dalam melakukan jubileum, misalnya dia betul bersih, kemudian meninggal misalnya, aku yakin masuk surga langsung. Karena sudah dihapus sebenarnya.
Karena itu jubileum loh, kan jubileum mau ngapain jubileum itu? Aku pernah tanya, aku kadang-kadang random tanya sama umat. Kamu tahu jubileum, siara jubileum, murtad santai kok apa sih mau cari? Saya minta Romo, saya minta dapat jodoh, saya minta supaya bisa siara ke Roma. Salah itu, bukan itu jawabannya. Kamu minta indulgensi, harus minta indulgensinya. Ini kamu nggak minta indulgensi, nggak dapat indulgensi, karena kita nggak bisa. Jadi emang harus niat, aku minta indulgensi. Untuk apa? Sekali satu tempat ziarah hanya bisa satu. Iya. Apakah yang hidup kamu sendiri yang hidup atau orang yang sudah meninggal? Satu tok. Andai kata gini, misalnya kamu hari ini aku dosa, aku misalnya aku dosa, terus kamu pulang nanti ke HKY, kamu terima komunion ya HKY, kamu bisa minta untuk sendirimu, boleh satu orang. Minta itu harus minta intensi tadi tuh dengan Tuhan, aku ini mau minta indulgensi untuk berarti diriku sendiri. Maksudnya menemui Romo gitu enggak, tapi kayak kemudian iya nggak apa-apa kan, bebas. Yang penting kamu ngaku dosa tadi, syaratnya terpenuhi, kamu dosa, kamu doa jubileum, kamu terima ekaristi di tempat ziarah, kamu doakan intensi paus, itu sudah dapat indulgensi. Jadi kalau misalnya satu hari ke tempat pesiaran dua tempat pesiaran gitu, kita harus ngikuti 2 kali ekaristi. Iya, 2 kali ekaristi. Jawabannya di pedoman itu 2 kali ekaristi boleh. Tapi harus 2 kali ekaristi, bukan sekali. Nggak terpenuhi tadi, kata nggak terpenuhi. Misalnya, ternyata sana nggak ada misa Romo. Ya oke, kamu sebagian, seperti nggak penuh. Oh ini ibaratnya kayak poinnya itu nggak full, harusnya 20 ya dapat 10 ya. Tapi lumayan lah 10. Tapi harusnya kamu minta semua, karena ini rahmat yang hanya ditutup 6 Januari tutup sudah. Itu nggak ada, tunggu 25 tahun lagi. Kamu bisa kayak gini. Terutama misalnya kita punya keluarga yang sudah meninggal. Ya toh, misalnya kita banyak daftare. Minta indulgensi. Ini kan siapa tahu mereka menunggu di api pencucian karena sing mendoakan. Kenapa rahmat ini enggak bisa maksudnya rutin gitu, Rom? Maksudnya jadi daily. Itu tergantung gereja, tergantung Bapak Paus. Oh. Gitu loh, tergantung Bapak Paus. Ini dasarnya mungkin tahun Yobel. Dan kenapa kok tahun Yobel hanya pembikinnya? Awalnya kan kitab suci jadinya lama. Tahun Yobel. Dulu mungkin orang tanda tanah, ya itu kan dibagi tanah toh. Kamu dapat tanah kan, bagian bahasa saya kan awalnya kan tanah. Ya. Kemudian karena kesulitan ekonomi tanah dijual. Kan awalnya begitu. Punya utang, akhirnya wis bayarku tanah. Nah, perjalanan 50 tahun mereka kan sesuai gak punya tanah, karena itu ada pembebasan tanah. Ini yang Yobel. Itu yang harusnya tanah keluarga, karena mungkin karena perjalanan waktu, karena ekonomi, bisa jadi ada utang piutang tadi sama orang lain, serahkan kembali. Kemudian mereka kan kehilangan tanah, hak atas tanah. Ada tahun Yobel ini membebaskan itu. Berarti jubileumnya ada karena awalnya ada masalah itu. sosial ini tadi. Iya. Oh. Kemudian sekarang masalah rohani tadi. Bukan dari Tuhan ngirim kamu harus buat tahun jubileum, bukan ya? Berarti itu ada sejarahnya. Nah, setelah saya kan kalau gereja Katolik kan ada hidupnya dari kitab suci dan tradisi itu. Ya. Dan tradisi itu kan dari ya kehidupan yang lama itu yang terjadi itu. Berarti manusia akan tetap terikat pada dosa dari tujuh karena dosa. Ini loh, manusia hidup pasti duwe dosa, pasti kamu masih berdosa. Karena itu aja sombong, Romo gak ada dosa Romo. Kan loh, kita beri rahmat dari Tuhan terus sebenarnya. Rahmatnya sakramen tobat. Dulu itu Romo, saya tuh terakhir pengakuan dosa itu kapan ya? Paling SD kalau nggak SMP terakhir. Gara-gara ada satu waktu ibadat itu ada khotbahnya, itu bukan Romo tapi yang khotbah, asisten imam gitu. Itu yang diakukan ke Romo itu adalah yang dosa-dosa berat. Apa sih dosa berat? Gak disebutkan. Dan saya nggak mungkin tanya dong di situ. Aku nemu gini, aku lihat dari TikTok juga ya. Ada Romo lain yang menjelaskan dosa berat. Ya. Romo ya nonton TikTok Romo. Nonton lah. Yang joget-joget itu, gini-gini tuh. Iya. Dosa berat ya, dosa berat. Dosa berat. Kenapa ngatur dosa berat? Nanti pas jalannya oke ya, dosa berat. Dosa berat kok apa? Materinya berat. Ya, abstrak juga itu, materi itu maksudnya apa? Efeknya tuh merugikan banyak orang dan itu sangat besar. Jadi kalau kamu korupsi, nilainya 1 triliun, gede. 1 miliar kamu kalau korupsi, kamu 100 juta korupsi itu berat.
kamu bunuh orang, menghinakan nyawa orang, itu dosa berat, itu jelas pasti. Kamu aborsi termasuk. Tapi ternyata ada lain lagi, ternyata amal 10 perintah Allah itu dosa berat ternyata. Mengingini malah 10 perintah Allah loh, kamu nggak ke gereja loh, jadi dosa berat, dosa serius sih. Ini dosa berat nih, aku ini teorinya ya. Dosa berat itu pertama materinya berat. Kedua, pengetahuannya penuh. Kamu punya pengetahuan penuh. Kamu tahu ini salah. tapi tetap dilakukan. Iya, betul. Kamu tahu nih ke gereja ku dosa. Kamu tetap gak ke gereja, dosa ternyata. Itu jadi dosa berat ternyata bisa. Oke. Kemudian ada persetujuan penuh. Kamu punya kebebasan untuk melakukan itu. 3 ini syaratnya. Materi berat, pengetahuannya penuh, kemudian persetujuan penuh. Berarti rata-rata nih gitu ya pasti wis Kamu dosa berat. Bahasaku gini. Tahu, mau, mampu. Kamu tahu itu dosa. Kamu tahu nek nyolongi dosa. Kamu tahu nek nonton pornografi dosa. Kamu mau dengan bebas. Kamu nggak ada keterpaksaan. Kamu nggak dipaksa. Lain lagi nih aku maksa. Ayo di, kamu sekarang harus nyolong. Kamu nggak tak bunuh. Kamu terpaksa, kamu harus nyolong. Itu dosa ringan jadi ini. Jadi kamu nggak punya kemauan sebenarnya. Aku nggak mau loh. Aku terpaksa melakukan dosa ini. Kemudian kamu mampu melakukan. Kamu nggak ada halangan apapun dari dalam dirimu sendiri. Kamu mampu dan dengan bebas kamu lakukan. Kamu sebenarnya mampu kok menolak itu, tapi kamu nggak mau melakukan penolakan itu. Andai kata ini aku harusnya mencuri ini, kamu tahu dosa, tapi tetap tak laku noai. Itu jadi dosa berat. Jadi dosa berat ini adalah dosa yang terjadi ketika kita salah memilih antara jalan Tuhan dengan jalan iblis tadi untuk memperoleh dengan kebebasan, yang ya, dengan kebebasanmu. Okay. Kamu nggak ada halangan apapun. Kamu bebas, sebenarnya bisa menolak. Tapi kamu tetap melakukan, itu dosa berat. Dan ternyata 10 perintah Allah, kalau belajar dari ada TikTok Romo ngomong jasa gini. Ternyata 10 perintah Allah, kamu harus perintah Allah itu sudah dosa berat ternyata. Dengan cara tadi, kamu punya pengetahuan penuh, kamu juga persetujuan penuh. Punya pengetahuan, punya persetujuan. Kamu punya kebebasan, kamu tahu itu salah. Kamu nyakal budi, kamu bisa milih kok. Itu jadi dosa berat ternyata. Kamu gak ke gereja aja dosa berat ternyata. Betul nggak? Aku baru sadar ini ya. Ya bersadar ketika aku hati-hati loh. Ketika aku nyoba materi. Suatu ada TikTok Romo Jasno. Oh ternyata gak ke gereja aja dosa berat. Dosa sungguhan ini. Dan sebagai Romo, waktu Romo ini sudah menjadi Romo ya, itu juga melakukan dosa berat. Oh ya bisa. Nih aku tahu. Aku dengan cara tadi. Aku tahu nek bujuk itu salah misalnya. Aku tetap bujuk. Meskipun itu tujuannya dengan tujuan yang baik. Iya Isa. Itu baru kan tujuan baik Isa ternyata. Nah sekarang dosa ringan apa? Misalnya nanti dosa ringan saling ngetok ternyata. Oh harusnya aku bangun pagi, waktu itu Rosario, kok males yo. Nah itu jadi dosa ringan. Kamu batinnya dosa ringan akhirnya. Kamu lalai, harusnya kamu ada orang jatuh, kamu bisa nolong. Kamu nggak mau nolong. Harusnya kamu tahu ini geteng mau jatuh nih bani wong. Ternyata kamu nggak mau melakukan itu dan ternyata nih bani orang, kamu jadi dosa ya. Dosa ringan itu. Ringan. Kamu lewat aja misalnya, oh ya harusnya ini. Jadi kamu saja sesuatu yang salah, kamu biarkan aja. Kamu tahu kamu bisa melakukan itu sebenarnya. Itu jadi dosa ringan. Nah, ini kan biasanya yang sering terjadi kalau yang saya refleksikan ya Romo. Jadi kan banyak berkembang itu sekarang di kehidupan yang modern ini kan jangan ikut campur urusan orang. Oke, jangan kepo. Iya. Karena saya juga refleksi itu sering ikut campur urusan orang karena loh menurutku harusnya nih kayak gini loh mikirnya. Kok kamu kayak gini mikirnya? Terus akhirnya kita masuk di dalam situ. Nah, ketika kita tidak melakukan itu terus menimbulkan masalah, konflik dengan orang yang ini, yang niatnya kita tolong ini, itu apakah dosa? Terus kemudian ketika kita itu memilih menghindar, ya wis lah daripada rame sama orang ini, lebih baik dimai. Tapi terus orang ini akhirnya celaka atau susah jadinya gini. Itu aku gini. Yang kamu mencampur urusan lain dosa Yohan. Iya toh, nyampur urusan orang lain beda. Lain lagi nih. Kamu tahu, aku tahu kamu sekali berdosa misalnya.
Terus aku ngomongi, aku tetap ngomongi. Ojo lho, jangan dikata gini, itu sing gampang-gampang aneh. Misalnya ada orang hidupnya selingkuh, misalnya wis gampang-gampang aneh. Dia selingkuh, aku tahu dia selingkuh, aku akan ngomongi dia, selingkuh itu dosa lho. Terserah dia melakukan atau enggak melakukan, itu bukan urusanku. Tugasku ngomongi toh. Tugasku hanya memberitahu bahwa ini dosa. Aku negur dia dengan kebijaksanaan, dengan berbagai macam caranya. Kadang-kadang negur orang ya jangan salah negur, itu penting. Kok salah negur ya jadi dosa, sing dosa awakmu malahan. Berarti berubahnya orang menjadi lebih baik itu bukan tanggung jawab kita. Bukan. Kamu seperti negur orang kadang saya pribadi ini loh. Aku mau negur orang itu aku mesti mikir sih kata-kata apa sih tak omong. Caranya bagaimana? Waktunya kapan? Kesempatannya. Iku loh, makanya aku harus negur orang. Gak aja negur, kan aja negur aku jadi kayak gini misalnya. Aku tahu kamu salah misalnya. Iya. Kamu rame di gereja, terus kamu keluar tak tegur, di gereja jangan rame-rame. Aku nambah dosa. Aku gak bijaksana negur. Mending cara negur ya halusan kan tak bilangin, tak panggil personal, nunggu hatine do enake. Hatiku enak, hatimu enak, aku ngomongi. Iso anu lho. Ya apa nek apa ya cara ngomong juga masuk. Bagaimana kita gak nyinggung dia. Mungkin pas guyon-guyon. Gereja ku anu rek ngono lho. Romo, tapi ini saya pernah baca di Alkitab ya, kalau saya tidak salah ini ya, katanya kita punya kewajiban untuk menegur. Oke, setuju. Ada orang menegurlah dia di bawah 4 mata. Betul, nah seperti itu. Kemudian kalau ini tidak mendengarkan, kita harus membawa lagi, kemudian baru dimasukkan ke apa namanya itu, apa sebutannya lupa saya. Jemaat. Jemaat, seperti itu. Itu bagaimana, Mo? Kalau misalnya dikaitkan dengan penjelasan Romo yang seperti ini. Ya pertama, kalau aku langkah pertama menegurnya tadi loh, karena bisa jadi kamu menghakimi orang. Itu kan anggapanmu dia salah, ternyata nggak salah secara objektif, kan ya bisa gitu orang. Untuk menghindari hal itu. Iya toh, kadang-kadang kan ya bisa gitu terjadi toh. Kamu benar, iya dari kamu benar terus. Jadi kamu ya punya nafsu kok, kamu ya punya ambisi kok. Bisa jadi kau negur kok gagal kau loro hati. Kita kan juga harus melihat kondisi kita sendiri. Pernah ditegur juga. Iya toh, kita juga melihat, kita melihat orang lain karena iri loh. Orang benar itu sudah ditangkap salah. Berarti pada saat bagaimana kita bisa menerapkan ayat yang itu, Mo? Aku gini, ini dia, andai kata kita melakukan sesuatu, coba cek sih awake dhewe. Ini sebelum menghakimi orang lain, hakimi diri kita sendiri. Kita ngecek, ini aku gak senang mbek wong kok gagah iri atau memang objektif bahwa dia memang salah ya. Ngono lho. Berarti ini kita balik ini ya, kalau misalnya kita ke Alkitab itu berarti balik ke tegurannya Yesus kepada orang-orang yang mau melempari para pelacur yang itu ya. Iya, itu dengan penuh kebijaksanaan tuh Yesus ngomong ngono tuh. Ada Maria Magdalena yang wanita, iya toh. Dia kan enggak asal ngomong. Ya tadi aku pun udah mikir, kadang-kadang mikir, tegur kadang-kadang andai kata aku mau negur orang kali. Tak cek sih awakku sih. Aku sama iki apa ya? Ternyata bisa jadi kita iri kok, ambil orang lain kata kita mangkel ambil wong liya, ini kamu orang itu selalu salah. Kamu udah membenarkan dirimu sendiri, apa beda nih? Yang kan gak gampang memang. Iya, berbuat baik pun ya menurut ya Romo ya. Ya karena tadi loh, karena kita punya kebebasan, kayak lagi ke situ. Bisa jadi kamu nggak ada, bisa jadi kamu apa yakin tak sih kamu tulus berbuat baik. Ya tadi bisa jadi kamu pas bisnis, kamu ada maksud tertentu. Jadi kalau gitu enggak, nanti akhirnya jadi orang itu jadi apatis. Enggak juga. Butuh kebijaksanaan. Oh dari latihan itu tadi. Iya. Nanti lama-lama muncul ya namanya kebijaksanaan. Iya, kebijaksanaan. Kamu dia berdosa, kacamatamu kadang-kadang kacamatamu sing buram, kamu lihat aku buram. Iya toh, jadi kacamatamu, kamu punya kacamata kan, itu kacamu buram. Kamu bawa resisi awakmu. Kamu lihat orang lain kan objeknya buram semua. Terus kamu nyalakan orang lain, kamu kok ada garisnya. Kamu kok yang garis, padahal garisnya nih kacamu. Jadi intinya kita harus berlatih untuk introspeksi diri. Iya, harus terus itu. Introspeksi diri. Karena ada mau negur orang nggak asal negur. Loh, beberapa kadang-kadang aku diem. Kadang-kadang nggak bisa negur, apa? Mendoakan aku. Oh, ada opsi itu. Iya, toh, aku ada opsi mendoakan dia. Tuhan semoga diberi rahmat. Sekarang itu berubah. Atau andai kata memang dia betul salah. Aku kata butuh waktu, Tuhan biarkan aku kebijaksanaan. Bagaimana aku bisa negur dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu.
kadang-kadang tahu waktu kan di depan orang kemudian tegur itu menyakitkan hati, itu menghakiman itu. Betul. Itu kan menegur itu menghakiman. Apalagi ada niat supaya terlihat dia yang benar. Betul. Sombong campur iri hati, campur dendam. Kebenarannya sidik. Iku udah sing banyak ya, akhirnya begitu. Mana dia? Menegur pun hati-hati menegur. Itu kan menegur saya jadi penghakiman. Karena batasnya tipis kertas. Penghakiman sama menegur sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kadang-kadang gitu loh. Saya coba pikir. Betul, Bang. Memang ya. Betul, Bang. Memang kadang-kadang kita kalau misalnya ditegur, sementara yang menegur tidak melakukan apa yang dia tegurkan kepada kita, memang akhirnya mangkel juga. Padahal kasih salah kita yang negur. Jadi yang salah kita karena kita punya dendam, karena kita jadi sombong. Kita juga punya iri hati. Wong kok sukses terus ya, tak tunggu ya. Kan akhirnya kita mikir, wong kon dhewe gak nglakoni kok maksudnya negur kita ya, gitu. Wong dia sendiri juga berlaku seperti kadang-kadang kan seperti itu kalau kita misalnya ditegur oleh orang yang juga kelakuannya padha wae ambek awake dhewe. Karena itu tadi kondisi pada saat itu yang bisa membuat banyak reaksi, macam-macam reaksi. Iya. Waktunya enggak pas. Waktunya enggak pas, cara ngomong, nada menegur. Itu penting. Gestur tubuhnya. Ya karena itu gini, kalau aku pribadi yang dikata menegur, aku tak lihat, aku jadi emosi, aku gak menegur orang. Karena pasti kata-kataku kasar. Pasti aku penuh penekanan dan itu menyakitkan. Aku mending diem dulu. Nunggu sakit hatiku juga hilang. Rasa mangkelku, rasa jengkelku. Tapi aku diem. Mending aku nunggu waktu, nunggu seminggu, 2 minggu, santai-santai gini buat tak ngomongi. Anu lho, nek lebih baik kan apa gak ngini ta. Lho kan enak. Misalnya contoh misalnya ada orang makan di gereja misalnya. Aku tahu dia makan di gereja, tak biarno. Bukan berarti aku membiarkan, enggak. Aku nyari waktu kapan dia anak-anak itu siap diomongi. Iya. Aku ngerti dia juga, bukan hanya aku. Jadi aku juga menunggu kondisi orang yang dibilangi, apakah dia sudah siap menerima nasihat tadi. Nek dia gak siap tak biarno. Tak biarno sungguh, tak biarno. Termasuk orang berdosa sekalipun. Andai kata ada orang meninggalkan iman sekarang. Tak biarno. Aku ngomong sekarang pun dia pasti loro hati. Loro hati apa cuma aku ngomong gak ada gunanya. Mending aku nunggu waktu nen. Andai kata suatu waktu dia siap, aku akan ngomong. Ayo melak Tuhan ayo, balik na yo. Ayo ngaku dosa yo. Enteng, aku ngomongnya enggak enteng, ngaku dosa yo kadang. Selesai. Nunggu momen. Iya, nunggu momen. Kadang-kadang itu, kadang nunggu momen, betul. Yang penting kita gini, kita punya niat, aku mau niat baik. Wis itu penting, guys. Itu dulu. Ketika aku masuk sakramen mengaku dosa nih, Romo saya mengaku dosa. Yang penting saat itu kamu punya niat bertobat. Tuhan aku menyesal betul, aku berdosa kemarin. Aku nyesal lagi. Resiko dulu sih, guys.